Bapak Ibu sekalian, hari ini agenda kita ziarah ke sekitar Masjidil Haram. Rutenya dengan berjalan kaki, wilayahnya tempat semalam kita keluar dari Marwah. Ya, nanti di situ akan kami jelaskan ada beberapa sejarah-sejarah yang berada di lokasi itu. Nah, kemudian nanti Bapak Ibu akan kita ajak juga berziarah ke tempat di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Nabi Muhammad dilahirkan, yang disebut dengan Maulid Nabi. Nah, termasuk juga nanti di mana rumahnya Siti Khadijah, istri pertama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita berjalan kaki. Kemudian juga nanti Bapak Ibu sebetulnya kalau sebelah utara ke sana itu bisa nanti ada namanya Masjid Jin, ya, atau juga ada pemakaman umum Nakla. Ya, tapi karena kita berjalan kaki agak jauh, kemudian panas juga, kita cukup sampai di Maulid Nabi. Tapi nanti posisi arahnya akan saya tunjukkan pas di Maulid Nabi, ya kan? Nah, di sekitar Maulid Nabi juga nanti Ibu dulu pernah dengar ada istilah pasar seng. Ya. Nah, pasar seng itu ada di wilayah sekitar Masjid Maulid Nabi. Sekarang sudah menjadi terminal besar, ya kan? Oleh karena itu mudah-mudahan hari ini perjalanan kita lancar, tidak ada kendala apapun, sehat. Kenapa cuma segitu yang kami ajak? Karena besok kita mau umroh. Ya, jadi tenaganya harus betul-betul bisa ditabung. Jangan semua dibloro-bloroin, dikeluar-keluarin. Takutnya ada hal-hal yang kurang penting, kayak Bapak Ibu mamanya di waktu istirahat berbelanja dan berjalan-jalan, besok pada waktunya umroh kakinya masih nyeri gitu kan. Oleh karena itu mari sama-sama kita awali dengan baca suratul Fatihah. Ala hadiniya wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, mari sama-sama kita ziarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Bapak Ibu semua pada hari ini sehat ya? Masih ngantuk? Nggak ngantuk nggak? Udah kenyang? Mbak Dedi kayaknya merenggut aja, no? Oh, belum dikasih belum? Baik Bapak Ibu sekalian, pada hari ini agenda kita adalah berziarah. Ya, ada beberapa tempat yang pada kali ini saya akan sampaikan. Minimal Bapak Ibu ada 5 tempat yang sangat istimewa ya ketika Bapak Ibu berada di lokasi ini. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, di belakang Bapak Ibu ini ada bacaan namanya Maktabah Makkah Al-Mukarramah. Ya. Ini di dalam maktabah ini tempat di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Jadi Nabi Muhammad lahir di kota Mekah. Di mana tepatnya? Nah, di belakang Bapak Ibu. Nah, karena kerajaan Saudi Arabia itu tidak begitu suka dengan tempat-tempat yang nanti akan dikultuskan oleh para pengunjung, maka tidak dinampakkan bahwa ini adalah tempat yang sangat bersejarah. Jadi sekarang ini dibangun Maktabah Makkah Al-Mukarramah. Maktabah artinya perpustakaan. Perpustakaan Makkah Al-Mukarramah. Padahal di dalamnya atau di tempat ini di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan, ya kan? Jadi antara Masjidil Haram dengan Maulid Nabi itu sekitar 150 meter. Nah, Bapak Ibu, setiap orang yang masuk ke Masjidil Haram atau Masjid Nabawi ya, memang disunahkan masuknya itu dari Babus Salam. Ya, karena Rasulullah kalau masuk Masjidil Haram itu masuknya dari Babus Salam. Di mana Babus Salam? Babus Salam itu pas banget nih. Kalau di sini nih, ya. Babus Salam itu di situ pas di antara Safa dan Marwah. Kalau kita lagi sa'i itu ada Babus Salam. Nah, di situ Babus Salam. Dan kalau di Madinah itu di pintu 1. Pas dengan makamnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi disunahkan setiap orang yang datang ke Masjidil Haram atau Masjid Nabawi disunahkan masuk ke Babus Salam.
Ya, pintu di mana Rasulullah melakukan atau masuk setiap kali berkunjung ke Masjid Haram atau Masjid Nabawi. Baik Bapak Ibu sekalian, kemudian yang kedua adalah ada masjid yang terbesar di dunia. Nah, ini namanya Masjidil Haram. Ini masjid terbesar di dunia, ya kan? Dan masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya kan? Dulu masjidnya bersegi 4, mengelilingi Ka'bah, ya kan? Berbentuk lingkaran, sehingga ketika Bapak Ibu sholat di mana saja itu harus melihat garis lingkaran yang seperti obat nyamuk. Karena itu pertanda bahwa lingkaran itu lurus dengan arah kiblat ketika Bapak Ibu sholat. Ya, pokoknya di mananya sampai dia keluar halaman, maka marmer yang dibuat oleh pembangunan masjid ini berbentuk lingkaran. Karena memang di tengah-tengahnya adalah Ka'bah Baitullah. Jadi orang datang dari timur, ini kita ada sebelah timur ya, baratnya ada di sebelah sana. Di sebelah timur datang ke sana, maka dia menghadap ke barat. Orang yang datang dari sebelah selatan, maka dia menghadap ke utara, dan sebaliknya seperti itu. Karena Baitullah itu ada di lingkaran yang paling tengah. Nah, Bapak Ibu sekalian, apa satu bukti bahwa Masjidil Haram ini atau Ka'bah ini atau Baitullah ini sebagai bangunan yang pertama kali dibangun? Dijelaskan dalam surah Al-Imran ayat 96, inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lilladzi bi Bakkata mubaraka wa hudal lil muttaqil alamin. Bahwa sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk beribadah manusia ialah Baitullah, Bakkah. Dulu dalam Al-Qur'an disebut namanya Bakkah, bukan kata Makkah. Apa itu Bakkah? Bakkah diantaranya adalah tempat orang menangis. Makanya setiap orang yang berkunjung ke Baitullah itu pasti meneteskan air mata, ya, karena memang dia sudah disebut Bakkah. Di samping Bakkah, dia juga Mubarak, adalah tempat yang penuh diberkahi. Maka mudah-mudahan orang-orang yang bisa berkunjung ke Baitullah atau ke Makkah Al-Mukarramah ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ada riwayat dari Abu Dzar berkata, "Sa'altu Rasulullah," aku bertanya, kata Abu Dzar kepada Rasulullah, "an awwali masjidi wudi'a fil ardi," tentang masjid yang pertama kali dibangun di dunia ini. Kata Rasulullah, "Al-Masjidu Al-Haram," yaitu Masjidil Haram. Jadi Masjidil Haram adalah masjid yang pertama kali dibangun di dunia ini. Qultu summa ayyu, kemudian setelah Masjidil Haram, masjid apa lagi ya Rasulullah? Kata Nabi, Al-Masjidu Al-Aqsa, yaitu Masjidil Aqsa. Ya, jadi Bapak Ibu ini di kesempatan ini harus berdoa biar bisa berkunjung ke Masjidil Aqsa. Ya, ada di Palestina. Kemudian qultu kam bainahuma, berapa lama ya Rasulullah pembangunan Masjidil Haram dengan Masjid Nabawi? Itu kata Rasulullah adalah arba'una aman, 40 tahun. Ya. Fasenya atau perbedaan waktunya antara pembangunan Masjidil Haram dengan Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa itu 40 tahun, ya kan? Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, yang ketiga, Masjidil Haram ini dulu tidak seluas seperti sekarang ini. Masjidil Haram itu selalu ada perluasan-perluasan. Di antaranya adalah perluasan yang paling besar itu terjadi pada masa pemerintahan Raja Fahad. Ya, sekarang rajanya raja siapa, Bu? Salman. Sekarang rajanya Raja Salman. Karena Salman sudah sepuh, akhirnya fungsinya digantikan oleh Raja Abdullah, ya, putra selanjutnya. Nah, Raja Fahad ini adalah melakukan perluasan Masjidil Haram yang begitu luas, besar-besaran. Termasuk pas kita malam masuk, ya, malam masuk itu adalah areal perluasan Masjidil Haram di masa Raja Fahad. Itu bisa menampung 730.000 jamaah di hari biasa. Tapi dia bisa menampung 1 juta jamaah pada musim hajian. Nah, perluasan besar-besaran. Nah, pada zaman sekarang ini dari tahun 2009 perluasannya di areal yang sebelah utara itu. Ya, di perluasan di masa Raja Salman yang sekarang masih menjabat.
Kemudian Bapak Ibu sekalian, kita lanjut yuk jalan. Kamera silakan bisa ambil muka Bapak Ibu sekalian. Nanti lengkapnya Bapak Ibu bisa lihat di YouTube aja ya. Oke, off dulu. Ayo, matiin dulu, matiin. Sekalian, untuk selanjutnya di belakang Bapak Ibu, nah di belakangnya itu ada bangunan besar di atas bukit. Nah, bangunan itu dari ujung sini sampai ke pas tadi kita masuk, itu adalah bangunan Istana Raja. Jadi kalau Raja Saudi Arabia mau pengen ke Mekah, mau pengen sholat di Masjidil Haram, atau mau ada tamu-tamu negara yang pengen berkunjung ke Mekah ini, maka diletakkan atau ditaruh di Istana Raja ini. Ya, sampai ke ujung depan tadi pas kita masuk. Ini Istana Raja. Dan Istana Raja ini menurut cerita dibangun di atas Jabal Kubais. Nah, namanya Gunung Kubais. Gunung Kubais ini menurut satu riwayat adalah tempat di mana Nabi Ibrahim mengundang seluruh umat manusia untuk bisa berhaji atau berkunjung ke Baitullah. Makanya ketika itu Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk seluruh mengundang manusia di seluruh penjuru dunia. Di mana kata Allah, wa adzin fin nasi bil haji atuka rijalan wa ala kulli dhamir yatina min kulli fajjin amik. Ibrahim, coba undang seluruh manusia untuk datang ke sini untuk melakukan ibadah haji. Nabi Ibrahim bingung bagaimana cara mengundangnya, karena taruhnya sekarang juga yang zaman teknologi mengundang orang untuk datang rada susah seluruh dunia. Zaman itu tidak ada alat komunikasi, tidak ada alat yang canggih. Nabi Ibrahim disuruh ngundang oleh Allah seluruh manusia suruh datang sini. Kata Allah, tugas kamu manggil, nanti aku yang menyampaikan panggilan itu. Makanya alhamdulillah Bapak Ibu yang hadir hari ini ke tempat ini termasuk orang yang mendapatkan undangan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Bisa nyaba ke Baitullah, bisa ketemu dengan Ka'bah, bisa nyaut dipanggil oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya ketika dipanggil tergantung nyautnya berapa kali. Mang Minar, Mang Minar, kadang-kadang nyautnya lama. Ada yang kalian panggil nyautnya langsung. Kalau Pak Dedi panggil, Pak Dedi, iya siap. Nah itu datangnya banyak tuh, berkali-kali. Ya, buktinya udah 2 kali nyaut, 2 kali datang beliau ke sini, ya kan. Nah mudah-mudahan yang hadir hari ini minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita termasuk orang-orang yang dapat undangan oleh Allah, oleh Nabi Ibrahim alaihissalam berulang kali. Amin ya rabbal alamin. Oke, para bapak dan ibu sekalian, selanjutnya bapak ibu sekalian, nah ini toilet ya, laki-laki dan perempuan. Dulu di sini rumahnya Siti Khadijah, istri Rasulullah SAW. Lagi-lagi bahwa orang Saudi Arabia memang tidak keingin ya, atau tidak ada kesempatan untuk orang mengkultuskan satu tempat dan sebagainya. Makanya tempat-tempat bersejarah itu dihilangkan, termasuk tempat rumah Nabi, rumah Siti Khadijah dan lain sebagainya. Termasuk bahkan makam Ibrahim alaihissalam. Di dalamnya itu yang kayak kandang burung, ya, itu adalah makam Ibrahim alaihissalam. Makam itu artinya bukan kuburannya, bukan. Nah, kuburan Nabi Ibrahim itu berada di kota atau di negara Palestina, di Masjidil Aqsa. Jadi Bapak Ibu kalau ingin berkunjung ziarah ke makam Nabi Ibrahim alaihissalam, adanya di Palestina. Makanya Bapak Ibu sekalian di tempat ini berdoa biar bisa berziarah ke Mekah, ke Madinah dan ke Masjidil Aqsa. Nah, saya selalu berdoa buat Bapak Ibu tuh, Allahumma rzuqna, ya kan? Allahumma rzuqna, ya Allah berikan kami rezeki bisa datang ke rumahmu ini berulang kali, kemudian bisa berziarah ke Masjidil Haram, bisa berziarah ke Masjid Nabawi, bisa berziarah juga ke Masjidil Aqsa. Karena di sana kita akan ketemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, makam Nabi Ibrahim yang ada di depan Ka'bah itu adalah batu pijakan Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah. Jadi bekasnya aja, ya kan? Bahkan dalam satu riwayat, batu itu dia bisa berdiri sendiri, bisa ngangkat, ya kan? Dengan membangun Ka'bah itu.
Nah, oleh karena itu di wilayah masjid, di wilayah Ka'bah itu ada dua batu yang sangat istimewa, yaitu batu yang diicak oleh Nabi Ibrahim dan Hajar Aswad, bagian daripada batu dari surga, ya, yang diturunkan oleh Allah ke dunia ini. Nanti Bapak Ibu ketika ke Masjidil Aqsa akan ketemu dengan batu yang mengantarkan Nabi Muhammad Mi'raj ke Sidratul Muntaha. Nah, di Masjidil Aqsa itu yang Bapak Ibu tahu kan ada masjid yang kubahnya warna apa? Warna kuning, ya. Nah, yang warna kuning itu di dalamnya itu satu batu besar, dia tuh ngegantung, naik enggak, turun enggak. Nah, sekarang itu batu itu dilingkari dengan masjid yang berkubah kuning itu. Nah, itu ada di Palestina atau di Masjidil Aqsa. Oleh karena itu mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian termasuk orang-orang yang diberikan Allah kesempatan untuk bisa berziarah ke Masjidil Haram, ke Masjid Nabawi berulang kali, termasuk juga bisa berkesempatan berziarah ke Masjidil Aqsa, ya, sebelum kita tutup mata, ya kan? Ala hadiniya wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, kita